Yu'til hikmata may yasha. Allah akan menganugerahkan hikmah kepada siapapun yang dikehendakinya. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan mereka yang telah memperoleh hikmah, sesungguhnya dia adalah pemenang yang besar. Wa may yadzakaru illa ulil albab. Dan tidak ada yang bisa mencapai itu kecuali mereka yang sudah mencapai ulil albab. Tapi ulil albab ini tidak akan bisa dicapai kalau dia belum mendapatkan hidayah. Hidayah tidak akan pernah bisa dicapai kalau dia belum bisa mengalahkan dirinya sendiri. Tidak ada yang berbahaya di luar kita. Karena sesungguhnya yang paling berbahaya adalah ketidakmampuan kita mengendalikan diri kita sendiri. Maka Quran Sutra Al-Fatihah adalah Al-Baqarah, cerita tentang bagaimana kita memenggal keakuan kita. Supaya kita yang asalnya tidak tahu, dan kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu, yang sering sok tahu, berubah menjadi orang yang dia itu tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Ketika dia sadar bahwa sesungguhnya dia tidak tahu, kemudian dia tahu bahwa dia tidak tahu, puncaknya dia akan menjadi orang yang tahu, dan dia tahu bahwa dia tahu. Ini yang kemudian disebut dengan ulama. Itu sebabnya Rasulullah SAW menyatakan al-ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya yang namanya ulama, mereka yang telah menjadi para pewaris Nabi. Setiap para pewaris berarti berijazah. Setiap para pewaris berarti mendapatkan mandat untuk menjadi wasilah. Yang tidak mendapatkan mandat, jangan menyatakan diri sebagai ulama. Tahu bukan berarti mengoleksi sejumlah pengetahuan. Tahu bukan berarti mengoleksi sejumlah ayat di kepala kita. Tahu bukan berarti mengoleksi sejumlah hadis di kepala kita. Tapi tahu adalah merasakan dan mengalami. Malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami tidak akan bisa memahami. Agama bukan keterampilan berpidato. Agama bukan keterampilan membaca ayat. Agama bukan keterampilan menyampaikan hadis-hadis. Bukan itu agama. Agama adalah keterampilan merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Allah kalau tidak pernah berkhalwat? Bagaimana bisa merasakan kehadiran Allah kalau kita belum bisa nol? Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati sebelum engkau bisa menjadi seorang muslim. Muslim bukan sebutan bagi mereka yang berKTP-kan Islam, tapi muslim adalah sebutan tertinggi dari Allah bagi mereka yang sudah mampu merasakan rasanya Islam. BerKTP-kan Islam sangat mudah, tapi merasakan rasanya Islam, ini persoalan yang sulit. Hampir 13 tahun saya berkeliling di seluruh pesantren di seluruh Indonesia. Hanya satu yang saya cari, merasakan rasanya Islam. Saya pernah tidak tidur hampir 3 bulan. Apa yang menyebabkan saya tidak bisa tidur? Cuma satu, saya takut menghadapi kematian. Karena di Quran surat Al-Waqiah dinyatakan, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu engkau melihat, aku lebih dekat kepadamu, tapi mengapa saat itu engkau tidak dapat melihatku? Pada saat nyawa sampai di kerongkongan, saat itu kita melihat, tapi kita tidak pernah mengenal yang kita lihat. Begitu yang datang menjemput kita tidak kita kenali. Akibatnya apa? Akibatnya begitu keluar ruh dari jasad ini, ruh dalam keadaan buta. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa dallu sabila. Barang siapa yang buta pandangan kolbunya, pandangan jiwanya di dunia ini, maka di akhirat akan lebih buta. Wa dallu sabila, dan di sana jalannya akan lebih sesat. Sesat akibat dari tidak tahu jalan. Itu sebabnya leluhur kita di Jawa Timur ini, para sunan, para wali, menyatakan kepada kita satu ajaran yang sangat luar biasa. Mati sakjerone ngauri, antal maut qoblal maut. Itu bukan teori,
Tapi itu adalah nyata, senyata-nyatanya. Dan alhamdulillah, saya ditakdirkan untuk bisa bertatap wajah dengan seorang mursyid dalam pencarian saya kurang lebih dari 13 tahun. Kemudian beliau memberikan kunci-kunci sejati untuk membuka kesejatian diri kita. Dan ternyata alhamdulillah, mursyid ini tersambung sampai Syekh Jabar Shadiq Sunan Kudus. Alhamdulillah.